Hari ini tepat 1 tahun program makan bergizi gratis diluncurkan, mulai dari anak-anak hingga ibu hamil telah merasakan manfaatnya ya. Betul sekali. Dan untuk membahasnya, ini tentunya kita telah bergabung gitu ya dengan Profesor Ali Komsan, ini ahli gizi dan guru besar bidang gizi masyarakat IPB dan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Tri Santoso. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak-Bapak, Selamat Prof. siang. Ali dan juga Ada juga Pak Tri ya. ya. Ya, selamat siang. Nah ini kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ini. Pak, ya ini yang pertama ini tentunya Prof. kita ke Prof. Ali terlebih dahulu ya. Ya, Prof. Ali. Ya, Anda melihat seperti apa terkait dengan bagaimana peran MBG dalam edukasi pola makan sehat bagi anak dan keluarga? Seperti apa, Prof? Ya, kalau secara tersirat, maka edukasi yang mungkin dirasakan oleh para siswa, guru, maupun orang tua, itu adalah mereka sekarang ini bisa menerima dan mencermati bagaimana menu yang beragam, menu yang mengandung gizi yang lengkap, dan bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Karena secara eksplisit itu bisa tercermin dari menu MBG yang disajikan setiap hari. Itu adalah yang tersirat. Nah, kemudian yang tersurat ini mungkin yang belum banyak dilakukan. Yang tersurat itu artinya bahwa program MBG ini perlu disertai dengan edukasi gizi yang real. Tadi memang ada contoh di mana Spider-Man ya, kemudian Iron Man itu memberikan edukasi secara sekilas kepada anak-anak dengan durasi yang mungkin sangat singkat karena mereka harus segera menunaikan kewajibannya yaitu mendistribusikan makanan. Nah, hal ini yang kemudian nanti mungkin bisa dikokohkan lagi bahwa edukasi yang menyertai MBG ini mungkin harus dilakukan secara lebih intens, insidentil. Kalau memang dijadwalkan seminggu sekali, maka itu yang harus dilakukan ya setiap hari yang sudah ditentukan oleh MBG itu sendiri. Dengan demikian bahwa ada edukasi yang terkait dengan pemanfaatan pangan lokal, ada edukasi yang terkait makna manfaat dari karbohidrat, protein, dan sebagainya. Dan itu semuanya harus diberikan kepada anak-anak sehingga sejak usia dini mereka itu sudah tersentuh, sudah memahami bahwa gizi merupakan hal penting di dalam kehidupan mereka untuk mencapai derajat hidup yang sehat. Betul. Baik, Prof. Ali, ini ya namanya juga makan bergizi gratis begitu ya. Jadi memang makanan bergizi ini harus sampai kepada anak-anak ini begitu. Harus tepat begitu sampai ke sana. Namun kalau Anda sendiri melihatnya Prof, ini seperti apa tantangan yang paling sering ditemui terkait penyusunan menu begitu, distribusi, bahkan penyajian makanan. Bagaimana Prof? Jadi kalau dalam aspek penyusunan menu mungkin kita tidak terlalu khawatir ya. Karena di setiap SPPG atau dapur MBG itu ada ahli gizi yang sudah paham bagaimana menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan kelompok umur. Kemudian dari aspek distribusi, ini memang sekarang sudah jarang terjadi keluhan ya. Jarang terjadi keluhan yang muncul di media massa terkait dengan makanan yang basi atau makanan yang menyebabkan keracunan, itu sudah semakin jarang terdengar atau bahkan nyaris tidak ada. Nah, oleh karena itu ini sudah merupakan indikasi bahwa aspek distribusi sudah diperbaiki. Tadi dalam berita juga disampaikan bahwa distribusi dilakukan tidak hanya 1 kali, tetapi 2 kali. Ini hal yang sangat baik. Karena apa? Karena intinya adalah kalau bisa makanan itu setelah diproses, segera disajikan kepada anak-anak di pagi hari, kemudian anak-anak yang akan menerima pada siang hari. Dan itu berarti masakan yang diterima siang hari, itu dimasaknya lebih belakangan. Sehingga makanan itu masih tetap fresh dan bisa dinikmati dengan hangat oleh anak-anak di sekolahan. Jadi distribusi 2 kali ini penting bagi anak-anak SD terutama, anak kelas 1, 2, 3 ini kan anak-anak yang mungkin memerlukan makanan tersebut di pagi hari. Sementara anak kelas 4, 5, 6 memerlukan makanan tersebut di siang hari. Sementara untuk anak SMP, SMA itu umumnya memerlukan makanan tersebut di siang hari.
Iya, iya memang Ando dan juga Prof. Ali ini terkait dengan menjaga mutu, Ya. gizi, kemudian juga menjaga agar proses distribusi sampai dengan penyajian makanan dipastikan tetap aman untuk dikonsumsi anak-anak. Ini terus menjadi tantangan ya dari program makan bergizi gratis ini. Lantas kita akan bergeser untuk bertanya kepada Pak Tri. Kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana terkait dengan untuk gizi yang Ya, dijaga dalam distribusi. Iya, dalam program makan bergizi gratis ini. Lantas, setelah evaluasi 1 tahun, apa yang kemudian akan diubah dan diperbaiki dalam program makan bergizi gratis ini yang nanti akan dimulai serentak ya, tanggal 8 Januari 2026? Silakan Mas Tri. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Prof. Ali Komsan ya telah menyampaikan Ya. tadi terkait masukan edukasi gizi dan yang lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya apresiasi juga kepada teman-teman Berita Satu tadi yang menampilkan data dan juga ini secara rigid gitu ya. Tapi saya mau ngoreksi dulu. Tadi data yang disampaikan per hari ini 18.566, yang tepat bukan segitu tapi 19.343 per hari ini total SPPG-nya ya, dapur yang ada. Kemudian total penerimanya 55 juta. Nah, apa evaluasi atau perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, dilakukan oleh BGN dan juga kementerian lembaga lain yang masuk dalam program ini. Yang pertama, satu, peningkatan kualitas makanan ya, dari segi cara mengolah dan lain sebagainya, keberagaman menu. Kemudian tadi Prof. Ali juga sampaikan edukasi gizi ini menjadi penting gitu ya. Ini bukan hanya menjadi PR dari teman-teman yang ada di Badan Gizi, tetapi kita di pemerintah punya Satgas ya, punya pimpinan harian yang kita setiap minggu ketemu antar kementerian dan lembaga, kita bagi tugasnya. Kemenkes juga punya tugas untuk memberikan edukasi gizi, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena yang menjadi objek yang menerima, yang paling banyak menerima makanan ini, MBG ini, dia juga punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi gizi, tentu dengan standar-standar dan ukuran-ukuran yang ada yang dikoordinasi oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di pemerintahan mengevaluasi. Jadi dapur-dapur yang mereka setahun berjalan ini dilihat tidak higienis atau pengelolanya tidak benar gitu ya. Itu kita evaluasi, kita berikan masukan. Satu, masukannya diperbaiki. Kalau mereka nggak mau memperbaiki kualitas dapurnya, memperbaiki kualitas layanannya, memperbaiki kehigienisan dan lain sebagainya, kita putus kontraknya. Kita cari mitra lain yang bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Benar apa yang dikatakan Pak Presiden, ini bukan hanya soal investasi jangka pendek, tapi investasi jangka panjang untuk generasi ke anak-anak kita yang ke depan supaya jadi anak-anak yang lebih baik, gizinya memenuhi standar dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya 1 tahun perbaikan dari program MBG ini. Oke, jadi memastikan agar gizi ini sesuai dan juga menertibkan dapur SPBG yang dinilai belum sesuai dengan standar program makan bergizi gratis. Lantas tadi terima kasih juga Pak Tri atas evaluasi atau informasinya bahwa sampai dengan hari ini sudah ada lebih dari 19.000 dapur SPBG ya yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. 19.400. Ini kalau boleh dikoreksi lagi Pak Tri. Kita ingat betul di awal 6 Januari 2025, SPPG itu dimulai dari hanya 190 dan di akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026 ini sudah ada lebih dari 19.000 dapur SPPG. Lantas, apakah target awal, baik itu dari jumlah penerima, wilayah, kualitas gizi, ini apakah sudah tercapai sepenuhnya? Dan apa kemudian menjadi indikator keberhasilan program makan bergizi gratis setelah 1 tahun berjalan ini, Pak Tri? Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya kalau Pak Presiden berhasil tempo hari ke Indonesia disampaikan kurang lebih berhasil itu butuh 11 tahun untuk bisa mencapai target ini. Nah Indonesia untuk mencapai 55 juta yang 2 kali lipatnya penduduk Australia bisa dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya dalam waktu 1 tahun gitu ya. Artinya target yang diberikan Pak Presiden
tercapai gitu ya. Tapi ada kendala 1-2 terutama di daerah 3T gitu ya. Kami pemerintah sudah mengusahakan dibangun pakai APBN dan sekarang sudah jalan juga kerjasama dengan teman-teman di Kemenkeu untuk mengapresial, untuk menilai apa yang dikerjakan oleh mitra kemudian diganti dengan APBN disewa selama 4 tahun gitu ya. Nah, indikatornya sesuai dengan visi besarnya Pak Presiden bahwa tujuan pelaksanaan program ini untuk peningkatan kualitas gizi mewujudkan Indonesia emas gitu ya. MBG juga ini kami harapkan untuk menurunkan angka stunting kita yang masih berkisar di 19%, ya 19,8% gitu. Makanya kita genjot gitu ya, bukan hanya di anak-anak sekolah yang dia pada rentang SD, PAUD sampai dengan SMP, SMK, madrasah dan lain sebagainya. Tetapi kami mulai beberapa bulan terakhir kita genjot untuk 3B. Prof Ali ini yang lebih paham gitu ya untuk mengintervensi stunting. Kita perlu ukur dan juga berikan intervensi kepada mereka yang ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak-anak balita kita gitu ya. Jadi itu bagian dari keberhasilan program MBG ini dan juga cakupan untuk memperluas mengatasi stunting yang ada di kita. Baik, Patri. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan stunting, ini berarti kita bicara juga terkait dengan gizi sebetulnya begitu ya. Nah, asupan yang akan diterima oleh anak-anak sendiri gitu. Nah, kita ke Prof. Ali. Prof. Ali, ini bagaimana sebetulnya idealnya peran ahli gizi dalam rantai pelaksanaan MBG dari perencanaan hingga evaluasinya? Seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya ahli gizi ini sudah mendapatkan penugasan mulai dari penyusunan menu, ya, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak, dan kemudian penyiapan bahan-bahan lokal yang bisa dipakai untuk memenuhi MBG sesuai dengan menu yang sudah disiapkan. Nah, memang dalam jangka panjang, seperti dikatakan Pak Tri tadi, tentu saja harapannya adalah bahwa MBG ini akan bisa mengurangi stunting. Tapi dalam waktu 1 tahun, saya kira kita belum bisa mengevaluasi apakah stunting sekarang sudah turun atau tidak. Tapi ada lagi ukuran yang sebenarnya lebih dekat untuk status gizi, yaitu problem underweight atau anak kurus, ya. Karena kekurusan anak itu lebih responsif ketika anak mendapatkan makanan yang lebih baik dibandingkan kalau kita mengukur stunting. Oleh karena itu, indikasi dari anak-anak underweight ini kalau sudah 1 tahun berjalan, ini harusnya sudah mulai berkurang. Tapi nanti tahun kedua dan seterusnya, stunting mungkin sudah akan berkurang. Dan satu hal lagi yang penting adalah bahwa memang pemerintah saat ini lebih fokus pada persoalan anak-anak usia sekolah. Sementara kita tahu kalau kita bicara rawan gizi, itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, yang cakupannya masih sangat terbatas. Jadi setahu kami, kalau satu SPPG itu bisa melayani 2.500 sampai 3.000 anak sekolah, itu yang disampaikan kepada Posyandu itu baru sekitar 200 sampai 300 anak. Jadi 10% dari target MBG atau SPPG. Nah, oleh karena itu ini harus segera ditingkatkan karena anak-anak balita ini selama ini memperoleh makanan tambahan dari Posyandu yang menurut saya jumlahnya sangat tidak memadai, sebulan sekali. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang juga harus lebih fokus kepada anak-anak usia balita, ibu hamil, ibu menyusui, karena mereka adalah golongan-golongan rentan yang sangat membutuhkan asupan gizi yang baik. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, MBG sudah 1 tahun berjalan, lantas meskipun memang belum bisa dievaluasi terkait dengan status gizi bagi para penerima manfaat, tapi Prof. Ali maksud kami, apakah ini sudah terlihat adanya indikasi awal perbaikan status gizi meski memang belum signifikan itu lagi-lagi ya secara statistik, Prof. Ali? Ya, jadi kalau kita tahu pemerintah ini setiap tahun menyelenggarakan apa yang disebut dengan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Nah, oleh karena itu kalau ini sudah nanti di-merger dengan keinginan dari BGN tentang bagaimana proses pengukuran dampak MBG melalui pengukuran status gizi, maka tentu kita bisa menitipkan bagaimana status gizi anak-anak usia SD, SMP, sampai SMA, dan tentu saja sebagian dari anak-anak balita yang sudah di-cover dari program MBG ini. Sehingga prevalensi stunting atau underweight dari survei SSGI yang dilakukan rutin setiap tahun, itu pada saat dikeluarkan nanti, sudah bisa menggambarkan bagaimana MBG ini memberikan dampak atau tidak memberikan dampak.
terhadap asupan gizi dan juga terhadap status gizi dari anak-anak. Saya kira BGN sudah memikirkan hal tersebut ya, karena SSGI ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan urusannya adalah mengurus bagaimana status gizi anak-anak Indonesia saat ini. Jadi mudah-mudahan itu nanti kalau sudah ada hasil dari SSGI sudah bisa mencerminkan bagaimana dampak MBG terhadap status gizi anak-anak Indonesia. Baik, jadi nanti akan ada pengukuran ya dan juga evaluasi lagi terkait dengan apakah kemudian dampak dari MBG terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Ini diskusi yang sangat menarik ya untuk kemudian mengulas bagaimana perjalanan dan juga manfaat dari MBG setelah 1 tahun program ini berjalan. Dan kita akan lanjutkan nanti ya perbincangan bersama dengan Prof. Ali dan juga Patri di Breaking News Berita 1. Tapi kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami.